Baiklah, kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dengan subtema Constructing and Evaluating Your Design Solution. Slide ini dapat Anda download di e-learning kuliah.itera atau dapat Anda juga download di Google Classroom. Ini adalah referensi yang kita gunakan. Konten kita hari ini terkait visualization software, application, and programs, constructing, evaluating, developing your capability, atau terkait dengan mengembangkan kemampuan kita, mengembangkan kemampuan Anda. Melanjutkan metodologi yang sebelumnya sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, kita melanjutkan dengan sub construct and lens. Next slide. Untuk mengembangkan visualisasi dengan menggunakan teknologi, maka semua desain yang canggih, desain yang baik, harus dapat mengandalkan berbagai tools untuk mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis. Sebelum menganalisis, sebelum merepresentasikan dan meluncurkan, melancarkan desain visual. Dapat diingat, konsep yang bagus, ide yang kreatif tidak berarti tidak akan mengubah menjadi solusi yang dibangun. Pada akhirnya akan tetap tidak terrealisasi jika kita tidak menggunakan kemampuan atau memanfaatkan tools untuk desain visual. Ini adalah perangkat lunak software visualisasi aplikasi dan programnya yang ada dalam charting, statistic analysis tool, programming environment, tools for mapping, dan other specialist tool, grafik dan analisis statistik tool, lingkungan pemrograman, dan alat tools untuk mapping dan spesialis lainnya. Terkait charting and statistical analysis tool, beberapa contoh ada Microsoft Excel yang sering kita gunakan, ada Tableau, ada Google Chart Tool, ada Google Visualization API, ada Google Vision Tables, ada Wordly atau awan kata, ada R. Ini ada link-linknya, tinggal Anda kunjungi linknya. Next, ini contoh penggunaan Excel, contoh grafiknya. Next, ini Tableau, mungkin yang akan salah satu yang akan kita gunakan. Software dalam pengolahan grafik atau memvisualisasikan gambar atau pesan. Ini ada Google Vision Tables, yaitu terkait mapping atau peta. Next slide, programming environment. Lingkungan programming ini yang paling populer yaitu Adobe Flash. Yang kreatif, ini lingkungan yang sangat kuat, yang powerful and kreatif untuk animasi dan multimedia design. Yang sangat populer adalah Adobe Flash. Kebanyakan program visualisasi kontemporer menggunakan rentang lingkungan dan push menggunakan JavaScript environment library, menggunakan JavaScript. Terkait proses pemrosesan, salah satu solusi yang paling penting untuk menciptakannya yang powerful, generatif, dan animated visual yang berada di luar browser. Contohnya, sebagai contoh, video, aplikasi yang terpisah, dan instalasi. Ini tools untuk mapping, ada ArcGIS,
IndyMapper, ada Instant Atlas, Go Common Mons, CartoDB, TileMill, dan beberapa open source untuk framework dan library-nya ada Polymaps, Cartograph, Leaflet, OpenStreetMap. Ini hanya beberapa. Ini contoh Instant Atlas. Bisa Anda kunjungi. Dan next slide, other specialist tool. Infografis yang biasanya merupakan desain yang dibuat secara umum, secara manual. Terdiri dari perpaduan dari berbagai dari desain elemen, yaitu chart, illustration, dan diagram. Sebagian besar diproduksi, sebagian besar kita umumnya menggunakan Adobe Illustrator untuk spesialis tool lainnya. Dan ada open source alternatif, bisa disebut Inkscape. Selain Adobe Illustrator ada Inkscape. Ini next slide terkait hal yang harus kita lakukan sebelum launching sebuah visual, sebuah pesan, sebuah gambar. Yang harus kita perhatikan yaitu memperhatikan mulai dari hal yang detail, hal yang sederhana, hal yang sangat penting terkait data and statistical accuracy atau keakuratan data dan statistiknya. Yang kedua, akurasi fungsional akurasi. Yang ketiga, visual inference. Yang keempat, formatting akurasi. Yang kelima, annotation akurasi. Dan selain memperhatikan hal yang detail, kita juga harus juga mendapatkan umpan balik. Bisa itu dari teman kita, rekan kita yang memberi masukan. Paying attention, ini penjelasan berikutnya terkait paying attention to the finer detail. Yang pertama, data and statistical accuracy. Jadi kita men-scan seluruh sampel yang berukuran besar dari nilai data. Nilai data yang divisualisasikan untuk memastikan nilai data. Untuk diketahui tidak ada item yang salah atau yang terlewatkan. Kemudian dicek ketelitian semua statistik Anda dan hitung calculation. Terkait visualization akurasi, pastikan semua representasi Anda. Jadi kita memastikan semua representasi, tidak ada data yang tidak masuk atau tertinggal atau kurang lengkap penjelasannya. Pastikan representasi kita secara akurat menggambarkan nilai data. Jadi merepresentasikan data yang kita sampaikan yang berkaitan, apapun yang berkaitan, kita gambarkan sebagai nilai atau sebagai informasi, kemudian berfungsi secara efektif. Yang berikutnya, tidak menyesatkan atau tidak membuat bingung si pengguna atau pembaca sebuah pesan kita. Next, function akurasi. Pastikan semua fungsi dan fiturnya interaktif. Tampilan seperti yang apakah tampilan seperti apa yang kita inginkan. Functional akurasinya. Pastikan semua fungsi dan fitur aktif dan tampil seperti yang kita inginkan. Next, visual inference. Ini terkait inferensi visual harus sama dengan inference data. Jika terlihat seperti data, jika itu data yang kita tampilkan, maka itu harus data yang benar. Jika suatu terlihat signifikan, melalui itu position atau pemilihan warna. Terkait data dan pemilihan warna.
itu harus signifikan. Ketahui untuk warna. Jika ada elemen dekoratif lainnya, artefak yang tampaknya mengisyaratkan sesuatu yang tidak dimaksudkan, sesuatu yang membingungkan, sebaiknya kita hapus, remove it. Next, formatting akurasi. Ini terkait konsistenan tipografi kita. Harus konsisten mulai dari tipe, style, dan ukuran formatnya. Kemudian ada pastikan penggunaan warna yang konsisten, tidak bertabrakan. Kemudian warna yaitu menggunakan RGB atau CMYK. Annotation akurasi ini terkait membaca mulai dari judul, label, introductory text atau teks pengantar, credit, caption, units. Kemudian checking spellings or grammatical error, memeriksa kesalahan ejaan atau grammar, tata bahasa. Kemudian checking, memeriksa untuk melihat apakah semuanya sesuai dan secara ringkas, secara detail diungkapkan, diekspresikan. Yang terakhir terkait feedback sebelum di launching, sebelum peluncuran. Ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab sebelum kita meluncurkan. Apakah reaksi naluri mereka? Apakah positif, negatif, atau ada intrigue, ada yang membuat kebingungan, atau hanya suat atau menjadi apa yang kita buat. Yang berikut, can they understand how to read the graphic or use the tools? Jadi dapat mereka memahami cara membaca grafik, apakah mereka dapat memahami cara membaca grafik atau menggunakan alat ini yang kita gunakan. Next, apakah ada penjelasan yang jelas dan desain yang intuitif dalam hal hierarki visual dan pengaturan strukturalnya. Yang berikutnya, can they derive insight from it? Apakah mereka mendapatkan wawasan darinya, yaitu dengan melemparkan beberapa pertanyaan teks untuk menilai kemampuan visualisasi untuk menginformasikan apakah secara efektif. Jadi apakah ini, saya ulangi lagi, apakah memperoleh wawasan atau memperoleh informasi dari apa yang kita tampilkan, visual yang kita tampilkan. Kemudian kita coba dengan melemparkan beberapa pertanyaan untuk menilai kemampuan pemahaman mereka setelah melihat desain yang kita ajukan. Kemudian, does it work functionally? Apakah ini berfungsi secara fungsional? Lihat apakah ada kesalahan, apakah ada mistake atau kebingungan atau ketidaksesuaian. Kemudian ada programmatic error atau kesalahan program dan kesalahan desain lainnya. Dan next dari Anthony de Saint-Exupéry menjelaskan pada intinya untuk mencapai kesempurnaan dalam desain kita tambahkan kelebihan atau berikan penjelasan yang lebih yang Anda miliki, kemampuan yang lebih Anda masukkan di dalam desain, sebuah desain kita, sampai tidak ada lagi ide atau tidak punya lagi kemampuan untuk menjelaskan sampai ide itu habis. Jadi kita menjelaskan sebuah gambar sedetail mungkin sampai tidak ada lagi pertanyaan atau gambar itu adalah gambar yang detail. Itu adalah desainnya. Things to do after launching. Nah, yang harus kita lakukan setelah peluncuran launching, evaluasi pasca peluncuran, post launch evaluation, personal point of view, lihat dari sudut pandang pribadi kita. Ini dua poin ini akan kita jelaskan. Post launch evaluation. Ini beberapa pertanyaan. Apakah reaksi positif atas karya yang kita buat? Apa responnya? Apakah positif? Apakah negatif? Kita membuat bingung. Yang kedua,
apakah tidak menghasilkan nada suara yang sesuai, voice akan sesuai. Yang berikutnya, kita dengar apa yang dibicarakan audiens terkait desain kita. Berikutnya, apakah pengguna dapat mengkonsumsi atau menemukan informasi atau wawasan, atau seperti pada slide sebelumnya, atau menambah kebingungan. Yang berikutnya, next, apakah pengguna mengalami yang dimaksud konsekuensi dari pekerjaan, apakah menjadi pro kontra atau menjadi dapat nilai negatif, positif, yang memberikan masukan. Next, what problem? Jadi masalah apa yang dialami orang jika ada visual yang terjun, atau menambah kebingungan, atau informasi yang kita sampaikan cukup jelas. Next, multiple feedback channel. Beberapa feedback yang harus kita catat. Kita bisa menggunakan metric benchmarks, menggunakan for web base, ini terkait menggunakan berbasis web, tampilan halaman, kunjungan pengunjung dilengkapi dengan sosial matrix media seperti tweet atau like di Facebook. Kita juga bisa dapat feedback dari klien atau consumer feedback, yang memberikan feedback apakah gagal, apakah cocok, apakah memberi apakah melebihi batas apa yang mereka harapkan. Respon dari consumer. Yang next berikutnya, peer to review. Jadi kita bisa mereview. Evaluasi yang paling penting untuk konstruktif dapat berasal dari teman-teman kita, teman sebaya. Praktisi bisa praktisi, ahli, atau pemikiran pemimpin. Ada banyak contoh blogger yang mau melakukan tinjauan dan kritik terhadap pekerjaan yang baru. Ulasan positif dan penyebutan dari rekan kerja layaknya dilakukan beratnya dalam merupakan hal yang penting atau masukan yang bagus untuk kita bisa evaluasi. Next, unstructured feedback. Jadi umpan balik yang tidak terstruktur, bisa formulir form komentar online yang memberikan reaksi. Yang berikutnya ada reaksi di sosial media. Yang ketiga melalui saluran anekdotal, bisa email, in person, conversation, cakapan, atau mungkin dengan komentar yang tidak sengaja terdengar. Ini merupakan feedback untuk evaluasi terkait visual yang kita luncurkan. Impact user assessment. Jadi undang penilaian pengguna terkait yang kita bisa lebih proaktif dengan menawarkan yang sederhana. Mekanismenya menggunakan melalui kuesioner untuk mendapatkan feedback. Jadi kita mengundang untuk memberikan penilaian terhadap kita. Bisa kita sebarkan kuesioner karena di sana ada masukan, ada penilaian. Multiple feedback channel berikutnya ada menggunakan formal case study. Studi kasus yang formal membawa desain yang kita untuk bisa lebih maju dibawa dalam formal case study. Menggunakan banyak teknik, bisa menggunakan interview, observasi, kontrol eksperimen, bisa set text, manipulation kondisi, record respon, mengontrol tugas, memanipulasi kondisi, dan mencatat tanggapan yang masuk. Sering dilakukan oleh pengguna independen untuk integrasi. Cara ini sering digunakan oleh pengamat yang independen untuk mengevaluasi. Kemudian kita juga poin yang kedua, setelah mendapatkan feedback, kita melihat dari sudut pandang pribadi, dari sudut pandang kita sebagai desainer. Apakah Anda mencapai hasil yang Anda inginkan? Apakah mencapai target yang kita inginkan dari visualisasi kita yang telah kita rancang, yang kita buat? Yang kedua, apakah dapat menciptakan sesuatu yang
Anda merasa puas dengan ini? Apakah Anda puas dengan hasil Anda? Karena kita bisa mengukur sendiri hasilnya setelah launching. Yang ketiga, apakah puas dengan cara Anda merasionalisasikan pilihannya? Pilihan yang kita buat. Karena sebelum kita mendesain ada berapa pilihan ide yang muncul. Kemudian dan dalam proses desain itu kita membuat pilihan. Apakah puas dalam pilihan tersebut? Ini yang jadi pertanyaan untuk kita setelah launching sebuah desain visual. Ya, ada dua, post launch evaluasi, personal point of view. Oke, next. Ini terkait tugas. Terkait tugas besar Anda di minggu ke-12. Ini di tahun yang lalu 2017. Tapi intinya formatnya akan sama seperti ini. Anda membuatkan sebuah laporan, Anda buatkan sebuah poster. Nanti Anda representasikan hasil kerja Anda. Oke, selamat mengerjakan tugas. Terima kasih.